Ibu Kemal Atatürk? Apa Pak tahu kan? Itu Presiden Soekarno mengagum Pak, dikagumi sama Soekarno itu. Siapa sebenarnya Kemal Atatürk? Berasal dari kelompok Yahudi Dumamah yang berada tinggal di Turki. Mustafa Kemal Atatürk inilah salah satu antek Yahudi yang memang dimasukkan ke dalam Turki Utsmani, yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dalam bisikan yang dia terima, karena memang itu adalah tabiat daripada kaum Yahudi, kebencian mereka terhadap Islam. Tidak boleh belajar bahasa Arab, tidak boleh mengaji di masjid dengan mikrofon, tidak boleh menggunakan azan pakai bahasa Arab. Mereka gunakan bahasa naturalisasi, artinya bangga dengan bahasa pribumi. Dirubahlah bahasa azan, dirubah dengan bahasa Arab tadi, dirubah dengan bahasa Turki. Untung di Indonesia ini, dalam Islam Nusantara itu tidak merubah Allahu Akbar dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Kalau sempat dirubah beda tipis dengan perbuatan Kemal Atatürk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengagumi Kemal Atatürk. Nah, bagaimana kehidupan akhir hayatnya? Akhir hayat Kemal Atatürk sungguh sangat tersiksa, tinggal tulang sama sekali tak ada dagingnya, hanya dibalut dengan kulit. Sampailah hari ini Bapak Ibu, orang-orang membenci sangat Mustafa Kemal, bahkan bumi pun tak mau menerima. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya malam hari ini Allah berkahi, Allah sehatkan kita semua, dan insyaallah kita semua yang hadir istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Dan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki dan istiqamah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang agak sedikit berbeda dari kebiasaan kita. Biasanya kita menyampaikan tentang dosa-dosa besar, Al-Kabair, dalam kitabnya Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin sedikit mengangkat satu hal yang unik di tengah umat muslim hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dahulu terjadi perdebatan sengit, ini dalam sejarah ya, terjadi perdebatan sengit antara
tiga founding father negara Republik Indonesia. Jadi kita negara Republik Indonesia ini punya tiga figur terbaik. Sebut namanya yang pertama Insinyur Soekarno. Siapa tuh Bapak Ibu? Ada yang tahu Insinyur Soekarno siapa? Presiden kita. Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua ada namanya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir terkenal dengan pemikirannya, termasuk pemuka juga. Wakil daripada beliau termasuk salah seorang pemikir ternama yang punya andil besar terhadap pemikiran-pemikiran kebangsaan dan keagamaan di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ada seorang tokoh agama yang juga guru daripada Muhammad Natsir, namanya Hasan. Kalau guru daripada Soekarno namanya Hoscokroaminoto. Hoscokroaminoto punya dua murid. Pertama Soekarno, yang kedua namanya Kartosuwiryo. Kartosuwiryo, pendiri negara Islam Indonesia. Namanya Kartosuwiryo. Hanya atuk-atuk yang tua mesti ketahui nih. Yang kedua muridnya Soekarno. Sementara Natsir ini murid daripada Hasan. Hasan ini guru, kiai lah. Hasan dengan Soekarno punya kedekatan. Satu ketika Soekarno ini punya rumah tangganya, ekonomi rumah tangga Soekarno ini sedang dalam keadaan kurang baik. Satu ketika dia datang kepada Hasan untuk meminta bantuan. Datang dia kepada Hasan melalui surat sebenarnya. Dalam isi surat itu begini. Wahai saudaraku, tolong belilah tulisan aku ini. Terserah kalau bisa engkau carikan orang untuk membeli tulisan ini silahkan. Atau untuk menerjemahkan tulisan ini silahkan. Atau engkau sendiri yang membeli. Dulu kan bahasanya Belanda. Soekarno ahli dibilang bahasa Belanda. Untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian Soekarno bilang kalau Hasan atau engkau sendiri yang membeli. Karena untuk bisa membantu ekonomi rumah tangga. Ini juga alasan kenapa Soekarno membangun ekonomi kerakyatan. Itu salah satu cerita juga. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Singkat cerita, apa perdebatan tiga tokoh ternama ini? Perdebatan tiga tokoh ternama ini terhadap satu orang yang menjadi simbol motivasi. Kita lihat perkataan daripada mereka, terkhusus perkataan daripada Soekarno. Kata Soekarno, ini Soekarno bilang, Soekarno itu termasuk presiden yang sangat mengagumi seorang pemuda yang bisa membawa atau merubah wajah Turki dari yang sistem khilafah menjadi modern. Namanya Kemal Atatürk. Tahu ibu-ibu Kemal Atatürk? Bapak tahu kan? Itu Presiden Soekarno mengagum Pak. Dikagumi sama Soekarno itu. Jadi Kemal Atatürk itu dikagumi oleh Soekarno. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Berbeda dengan dua tokoh yang tadi. Hasan dan Muhammad Natsir. Kita rujuk sedikit sejarah negara Republik Indonesia. Dulu nama ini pernah ingin dijadikan nama jalan di Jakarta, di Jalan Menteng. Ingin dirubah menjadi namanya Jalan Kemal Atatürk. Cuma ditolak. Ditolak oleh sebagian kalangan. Termasuk mendapat respon juga dari Tiar Anwar Bahtiar, seorang pengamat pemikiran. Apa kata beliau?
Nggak cocok di Indonesia ini nama jalan ditulis Kemal Ataturk. Nanti Bapak Ibu lihat siapa Kemal Ataturk ini. Kan begitu. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, baik. Jadi di sini Bapak Ibu, poin pentingnya. Kenapa gitu? Siapa Kemal Ataturk? Baik, ini salah satu respon dari beberapa pandangan. Dalam situs Nahdlatul Ulama NU online menuliskan tentang Kemal Ataturk dipuji dan dimusuhi. Sekarang kita kaji dulu dari segi dipujinya. Siapa Kemal Ataturk dan kenapa dipuji? Sekarang kita kesampingkan definisi Kemal Ataturknya atau siapa biografinya. Nanti dulu. Kita masuk dulu kenapa dia dipuji. Kemal Ataturk berhasil membawa reformasi kepada Turki yang tadinya sistemnya khilafah dinasti menjadi sistem modern. Dari sistemnya khilafah ditolak kemudian oleh Kemal Ataturk, kemudian Kemal Ataturk naik jadi seorang pemimpin, dia rubah sistem yang modern seperti saat ini. Namanya sistem presidensial. Sistemnya kepresidenan. Kata Kemal Ataturk, yang punya tentara saya. Ketika itu Kemal Ataturk menjadi panglima perang Turki Utsmani. Sangat dibanggakan. Kalau istilah kita sekarang ini, ketika itu Kemal Ataturk sebagai Menteri Pertahanan Negara. Semua pasti lewat jalur dia. Tentang posisi keamanan negara semua ada di tangan Kemal Ataturk. Secara tidak langsung, strategi perang, strategi keamanan negara mesti sangat dipahami oleh Kemal Ataturk. Mesti sangat. Sehingga kata Kemal Ataturk, yang punya komunikasi dengan negara asing itu saya. Yang berkomunikasi dalam urusan politik bilateral juga saya. Kata Kemal Ataturk. Kemudian dapat hasutan dari luar, kenapa engkau tidak mengambil alih saja? Oleh Kemal Ataturk dinilai sistem khilafah ini selesai. Udah nggak bagus. Maka dirubahlah, diambil alihlah oleh Kemal Ataturk melalui jalur politik. Maka terbentuklah dua kepemimpinan ketika itu. Satu dengan sistem revolusi modern, yang kedua dengan sistem khilafah Turki Utsmani, kemudian yang kedua dengan sistem modern atau presidensial tadi. Karena yang lebih banyak orang kepada Kemal Ataturk, sehingga bagi Kemal Ataturk punya kekuatan untuk menggulingkan Turki Utsmani. Sehingga diambil alihlah Turki Utsmani, sistem kerajaan dihapus, sistem khilafah dihapus. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini awal mula sistem khilafah di tubuh Islam itu dilengserkan dan digeserkan. Singkat cerita diambil alih oleh Kemal Ataturk. Digulingkan oleh Kemal Ataturk. Dikudetalah oleh Kemal Ataturk dalam forum resmi yang dibangun oleh Kemal Ataturk. Keberhasilan Kemal Ataturk membawa revolusi Turki ketika itu atau perubahan sistem kepemilikan, sistem pemerintahan dan politik itu menjadi satu hal yang sangat digadang-gadangkan oleh negara asing yang tidak suka terhadap Turki Utsmani. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, ini permainan singkat. Jadi nanti kita lihat siapa Kemal Ataturk itu sampai harus dikagumi kan begitu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berhasillah Kemal Ataturk mengambil alih Turki Utsmani, dirubahlah oleh Kemal Ataturk sistem pemerintahannya. Semua sistem pemerintahan itu berada dalam kekuasaan Kemal Ataturk dirubah. Yang tadinya sistemnya khilafah menjadi sistem presidensial. Oke, singkat cerita. Nah, sekarang kita putuskan sampai di situ dulu. Sekarang pertanyaan kami Pak Ustadz, mengapa Kemal Ataturk dipuji? Nah, sebelum sampai di situ,
kita baru masuk pada poin utamanya. Siapa sebenarnya Kemal Atatürk ini? Dan bagaimana respon manusia, orang-orang Islam terhadap Kemal Atatürk? Baik, kita lihat dulu. Siapa sebenarnya Kemal Atatürk? Kemal Atatürk ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bernama Mustafa Kemal Atatürk. Lahir di kawasan miskin, sebuah kawasan yang sangat kumuh, yang kondisinya miskin. Kalau bahasa dalam tulisan itu, dalam literatur itu, anak dari seorang pedagang yang biasa saja, yang miskin. Di Salonika, Turki, salah satu tempat yang ada di Turki dan terpencil. Dan kalau bahasa dulu nih, tempat ini kurang perhatian. Nah, tapi nanti ada bahasa lain yang kita ingin angkat. Baik, siapa nama ayahnya? Nama ayahnya Ali Reza Effendi. Nama ayah daripada Kemal Atatürk. Seorang bekas pegawai rendahan, dalam tulisan itu begitu, di kantor pemerintahan. Artinya dalam sistem kerajaan itu. Setelah mengalami 2 kali kegagalan dalam bisnisnya, Ali Reza tenggelam dalam dunia hitam. Menjadi peminum sebagai kompensasi daripada kesedihan dia. Nah, sekarang kita lihat. Siapa sebenarnya Kemal Atatürk? Dalam satu literatur mengatakan, Kemal Atatürk berasal dari kelompok Yahudi Dumamah yang tinggal di Turki, di daerah terpencil. Sekarang kita lihat dalam sejarah. Dalam sejarah, Turki adalah satu-satunya negara di muka bumi ini. Di dunia, satu-satunya negara di dunia yang hanya yang memberikan belas kasihan untuk tempat tinggal bagi orang Yahudi ketika dahulu Yahudi tidak punya tempat tinggal. Jadi Yahudi mengalami beberapa kali kondisi yang tidak mengenakkan. Yang pertama pada masa Nabi Musa ditelantarkan selama 40 tahun. Kemudian terjadi lagi pada masa Nabi Sulaiman. Kemudian terjadi lagi diusir pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Keluar dari Madinah, 2 kelompok Yahudi diusir oleh Nabi karena suka bikin ulah. Sehingga Bapak Ibu, Yahudi ini lontang-lantung, tidak punya negara dan tidak punya tempat tinggal menetap tuh tidak ada. Kalau bahasa lain nomaden. Tahu nomaden? Tinggal dia tidak punya kalau istilah kita sekarang ini tidak punya KTP. Singkat cerita, oleh Khilafah Turki Utsmani diberikan tempat tinggal yang agak terpencil, jauh dari kota, tapi masih masuk dalam kawasan Turki. Diberikanlah tempat untuk tinggal. Salah satu nama tempatnya adalah Salonika. Di situ tinggal. Nah, siapa Yahudi? Salah satu di antara sekian Yahudi, kelompok Yahudi tadi, ada namanya Yahudi Dumamah. Nah, jadi Yahudi Dumamah ini tinggal. Dalam beberapa literatur dikatakan Kemal Atatürk ini adalah dari keturunan Yahudi Dumamah yang tinggal di daerah Salonika, yang memang dulunya diberikan tempat oleh pemerintah Turki untuk mendapatkan tempat tinggal, bukan menetap. 10 tahun berlanjut, barulah diberikan hak kepada mereka untuk mengurus kepemilikan, bukan kepemilikan, boleh memiliki kartu identitas seperti KTP tadi. Boleh. Yahudi, Pak, Yahudi. Perhatikan baik-baik. 1920. Tunggu. 27 berarti 1890-an. Seorang tokoh Yahudi datang kepada Sultan Abdul Hamid II. Namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini
meminta kepada Sultan Abdul Hamid, kami orang Turki, orang Yahudi tidak punya kota dan negara sama sekali. Cuma memang ada mereka tinggal di beberapa negara. Salah satunya adalah di Turki. Tinggal tapi tidak punya negara. Ingat bahasanya ya. Tinggal tapi tidak punya negara. Apa keinginan Theodor Herzl tadi? Keinginan Theodor Herzl tadi, berikan kami tempat kepada Sultan Abdul Hamid sedikit saja atau setapak saja di daerah Yerusalem Palestina untuk kami orang Yahudi bisa tinggal di sana. Sepetak jadilah. Kata Sultan Abdul Hamid dalam singkat ceritanya begini. Kata Sultan Abdul Hamid, tidak akan kuberikan walau sejengkal sekalipun taruhannya kehidupanku atau kematian. Taruhannya nyawa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi? Theodor Herzl, pemimpin Yahudi yang berani datang kepada Sultan Abdul Hamid, berangkat ke Inggris. Mereka buat satu kongres. Semua orang-orang Yahudi dari belahan dunia ini datang dalam kongres tersebut. Apa isi daripada kongres tadi? Satu, membuat negara Yahudi. Yang kedua, membangun persatuan di antara semua orang-orang Yahudi seluruh dunia untuk membangun kekuatan baik secara ekonomi maupun secara kuantitas. Jadi orang Yahudi tidak boleh berkelahi, tidak boleh berkelahi. Yang ketiga, melakukan konspirasi untuk merebut kekuasaan, terutama pada khilafah Utsmaniyah. Itu isi kongresnya, Pak, yang disebutkan. Coba, serius enggak mereka tuh? Nanti kita lihat betul terjadi atau tidak itu. Kita lihat nanti, Pak. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi pada mereka? Yang terjadi pada mereka ketika itu adalah 27 tahun setelah Theodor Herzl atau setelah kongres tersebut, perkataan mereka terbukti. 1924 di akhir penghujung, Turki Utsmani runtuh. Bagaimana cara mereka meruntuhkan? Adakah peran Yahudi di situ? Yahudi punya peran tapi halus. Dalam dua strategi yang mereka lakukan. Yang pertama, buat strategi perebutan kekuasaan melalui jalur yang sangat halus. Yang kedua, bangun komunitas-komunitas Yahudi baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka dulu ada namanya secret society, masyarakat rahasia namanya. Nah, masyarakat rahasia ini itu adalah Yahudi. Mereka bangun satu perbankan yang besar, namanya bank yang ada di Amerika itu. Bukan World Bank, tapi ada satu bank lagi yang memang sengaja mereka rahasiakan. Nah, kelak bank itu adalah punya tangan, salah satu tangannya adalah yang di Swiss. Itu bank sentral dunia itu ada di Swiss itu semuanya. Jadi semua alur duit masuk itu ke sana semua, Pak. Nah, jadi ini persoalan dunia. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cara mereka main halus-halus. 27 tahun ya, kita lihat 27 tahun ini. Apa yang mereka lakukan? Bekerja sama dengan negara-negara Eropa untuk melakukan eksploitasi, untuk melakukan pemberian bantuan sekolah, untuk memulai gerakan-gerakan politik melalui anak-anak muda. Maka Bapak Ibu, dicucilah otak anak-anak Turki tadi untuk sekolah ke Eropa, mengambil jurusan-jurusan studi Islam, mengambil jurusan-jurusan politik dan lain sebagainya. Dicucilah otak mereka di Eropa dengan gaya sekulerisasi, menjauhkan agama daripada nilai-nilai pemerintahan, politik, kehidupan dan lain sebagainya. Sekulerisme namanya. Caranya bagaimana? Belajar, diberikan bantuan. Bangga sekali anak-anak Turki ketika itu sekolah ke Eropa untuk mempelajari ilmu politik, mempelajari ilmu ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Singkat cerita,
27 tahun. Kalau kuliah itu 4 tahun, maka 20 tahun itu, anggaplah 20 tahun, mereka sudah punya 5 generasi. Setidaknya kalau dalam satu generasi Turki mengirim 100 orang, mereka dalam 5 generasi, mereka sudah punya 500 orang yang bisa mereka cuci otaknya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keberhasilan sistem yang dibangun oleh Yahudi melalui tangan-tangan Eropa, baik Perancis, Inggris, Jerman dan lain sebagainya, memberikan model-model pendidikan melalui jalur politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, berhasil mereka mencuci otak anak-anak Turki. Pada masa Sultan Abdul Hamid terjadi demo besar-besaran di kantor atau di kerajaan Turki Utsmani. Apa kalau sekarang ini namanya, saya sudah lupa itu nama kerajaannya itu. Lupa pula saya. Setelah mereka lakukan demo besar-besaran, tuntutannya satu: kembalikan hak rakyat, berikan rakyat kebebasan. Nah, ini tuntutan. Memberikan ruang komunikasi dan diskusi kepada rakyat. Artinya rakyat tuntutannya adalah kebebasan berpikir. Jangan atur-atur rakyat dalam urusan agama. Karena agama itu persoalan pribadi masing-masing. Ini cucian otaknya Pak, begitu. Karena ketika itu salah satu yang bisa mereka lakukan cuman itu, mencuci otak. Apa kata Sultan Abdul Hamid? 20 tahun yang akan datang kalian tidak akan melihat Turki Utsmani. Anak muda yang tadinya tercuci otaknya kembali merubah diri dia menjadi orang yang baik. Takut Pak, tidak jadi demo. Padahal dalam demo tersebut ingin membunuh Sultan Abdul Hamid melalui senapang, pengen ditembak. Ini dalam sejarah begitu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, tak terjadi. Anak-anak muda masih mau dalam satu suara dengan Sultan Abdul Hamid. Tidak jadi Pak, tidak jadi. Akhirnya Theodor Herzl dengan cara yang lain, dia lakukan pemberian bantuan besar-besaran kepada siapapun anak-anak muda Turki yang ingin belajar ke Eropa. Beasiswa, disekolahkan. Balik mereka ke sana, rata-rata anak muda ketika itu sudah memiliki gaya berpikir yang sangat sekuler. Termasuk salah satunya keluarga-keluarga kerajaan Turki Utsmani. Singkat cerita, gaya berpikir sekuler itu sudah masuk dalam lingkaran kerajaan. Singkat cerita, Sultan Abdul Hamid tak mampu membendung pola pikir ini, bergeserlah turun-temurun. Pada dua dekade atau 2 generasi setelah Sultan Abdul Hamid, yang kedua barulah terjadi pergeseran besar-besaran, yang ketika itu panglima perangnya yang dipercayakan untuk membangun keamanan ketika itu adalah Kemal Mustafa Kemal Atatürk. Yang diberikan ruang, yang diberikan kekuasaan, yang diberikan kesempatan, yang diberikan semua kebebasan untuk melakukan komunikasi atau hubungan bilateral baik dalam jalur pemerintahan, pertahanan, politik dan lain sebagainya. Apa kata Mustafa Kemal Atatürk? Itulah kesempatannya. Dalam satu literatur yang lain, Mustafa Kemal Atatürk inilah salah satu antek Yahudi yang memang dimasukkan ke dalam Turki Utsmani dalam sistem kepemimpinan karena mereka sudah diberikan hak untuk masuk ke dalam wajib militer. Jadi Bapak Ibu, dulu anak muda itu wajib militer di Turki. Nah, salah satu di antaranya yang sudah punya kewarganegaraan Turki itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Masuklah menjadi seorang anggota militer. Dari karirnya begitu. Sampailah dia berhasil menjadi panglima perang dengan dengan kecemerlangan dan kecerdasan dalam memahami jalur politik dan strategi perang. Singkat cerita, Mustafa Kemal Atatürk mendapatkan tempat terbaik ketika itu menjadi panglima perang.
Dengan akhir dari jabatan dia adalah menjabat sebagai, kalau bahasa kita nih, Menteri Pertahanan Negara. Artinya di tangan dia semua kekuatan di bawah kekuasaan dia. Kalau dia bilang perang, perang. Kalau dia tidak bilang perang, tidak perang. Karena dialah yang memberikan kekuasaan perintah kepada para militer-militer Turki. Singkat cerita Bapak Ibu, Kemal Atatürk ini, Mustafa Kemal Atatürk ini sering melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yang langsung bersinggungan dengan kelompok-kelompok Yahudi pemegang kekuasaan. Salah satu kelemahan Turki ketika itu adalah di akhir kepemimpinan sistem khilafah, hutang yang cukup banyak. Apa kata kaum Yahudi? Kami bisa bebaskan hutang-hutang Turki Utsmani dengan catatan berikan kami tanah di Palestina. Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Sultan Abdul Hamid oleh Theodor Herzl. Ditolak mentah-mentah. Kata Sultan Abdul Hamid, hari ini kalian minta sepetak, besok yang di situ kalian gusur. Itu yang dilakukan oleh Yahudi. Yang dilakukan oleh Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Yahudi? Meminta sepetak tanah di Palestina atau Yerusalem untuk dibangun pemukiman orang-orang Yahudi. Singkat cerita Bapak Ibu, kembali kepada Kongres kemarin di tahun 1890-an akhir itu, apa hasil dalam Kongres itu? Hasil Kongresnya adalah ingin membangun negara Yahudi. Berhasil atau tak berhasil? Berhasil. Setelah mereka berhasil mendapatkan tanah sepetak di Palestina, mereka datangkan penduduk-penduduk Yahudi itu dari Eropa kembali balik ke tanah Palestina, Yerusalem, di tempat yang mereka tempati sekarang yang bernama Israel. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka geser penduduk-penduduk tempatan itu, mereka bunuh, mereka siksa, mereka lawan. Dengan dalih kami hanya pendatang. Tapi pendatang semakin banyak. Karena semakin sempit otomatis membutuhkan tempat yang lain. Diperluaslah tempat mereka tadi dengan cara melawan dan berperang dan merebut dan merampas. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Singkat cerita, berhasil Yahudi merampas tanah itu. Nah, tujuan mereka nanti membangun negara yang disebut dengan Yahudi yang hari ini disebut dengan Israel. Nah, Bapak Ibu lihat benderanya Israel ya. Bendera Israel itu. Apa yang dimaksud dengan bendera itu? Salah satu diantaranya ada garis besar atas dan bawah. Itulah yang disebut dengan Sungai Efrat yang kelak akan mereka kuasai luas negara yang mereka ingin bangun dari ujung sungai sampai akhir. Di mana akhir sungainya, disitulah akan berakhirnya. Kalau bahasa sekarang ini dari Palestina sampai Mesir. Dan masuk salah satunya ke dalam itu Saudi Arabia. Itu Pak batasnya Pak. Jadi itu batas sungai yang memang mereka ingin. Nah ini nanti kata mereka menjadi salah satu negara, menjadi pusat negara kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang kalian bangun itu adalah simbol dan simbol perampasan. Sudah diketahui oleh Sultan Abdul Hamid II. Makanya Sultan Abdul Hamid menolak. Kenapa? Keluar mereka sengaja pancing untuk dikeluarkan di media massa dalam berita dan kabar-kabar. Sehingga ketika itu Sultan Abdul Hamid tahu apa yang mereka ingin lakukan. Disampaikan oleh Theodor Herzl. Tidak, itu cuma lambang biasa. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tidak. Itu Sungai Efrat. Saya tahu. Dibantah, merah muka Theodor Herzl, pulang kemudian dia, itulah alasan mereka membangun kembali yang disebut dengan negara Israel atau negara Yahudi. Kenapa harus di sana? Kembali kepada sejarah nenek moyang. Sebenarnya bukan itu. Lebih tepatnya ada hal yang ingin mereka cari. Di mana? Masjidil Aqsa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemal Atatürk
memberikan ruang ini kepada siapa? Kepada Israel, kepada Yahudi dalam perjanjian. Sehingga yang mendukung Kemal Atatürk untuk naik menjadi presiden Turki ketika itu salah satunya adalah Prancis, Jerman, Inggris, negara yang dulu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid bekerja sama dengan Kemal Atatürk yang memberikan dukungan bantuan dana. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Kemal Atatürk kepada negara Turki sehingga harus dipuji dan harus dimusuhi. Karena ada dua, ada yang memuji, ada yang memusuhi. Kita lihat keberhasilan Turki, keberhasilan Mustafa Kemal Atatürk merubah sistem khilafah yang dianggap sebagai sistem yang sangat-sangat jadul dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebagian kelompok mengatakan bahwa itulah yang disebut dengan Turki modern. Artinya disukai oleh orang-orang. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bukan sampai di situ. Ingat, itu adalah awal mulanya munculnya kelompok Islamophobia yang benci akan keislaman. Apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk? Yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dalam bisikan yang dia terima, karena memang itu adalah tabiat daripada kaum Yahudi, kebencian mereka terhadap Islam. Apa yang mereka tunjukkan? Dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang diberikan oleh Kemal Atatürk. Apa kebijakannya? Tidak boleh belajar bahasa Arab. Tidak boleh mengaji di masjid dengan mikrofon. Tidak boleh menggunakan azan pakai bahasa Arab. Mereka gunakan bahasa naturalisasi. Artinya bangga dengan bahasa pribumi. Dirubahlah bahasa azan, dirubah dengan bahasa Arab tadi, dirubah dengan bahasa Turki. Untung di Indonesia ini, dalam Islam Nusantara itu tidak merubah Allahu Akbar dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Kalau sempat dirubah, beda tipis dengan perbuatan Kemal Atatürk. Satu. Yang kedua, simbol Islamophobia yang dilakukan oleh Kemal Atatürk adalah perempuan tidak boleh berjilbab. Tidak boleh berjilbab. Jadi perempuan diberikan kebebasan untuk membuka jilbabnya. Kebencian yang ketiga, simbol orang Turki dahulu itu menggunakan peci yang tinggi-tinggi yang Bapak Ibu lihat itu. Kemudian oleh Kemal Atatürk ganti dengan topi yang dimiliki oleh barat-baratan itu. Yang bulat-bulat itu kayak koboi-koboi yang dimiliki oleh, condong ke atas oleh kaum Yahudi begitu. Siapapun laki-laki ketika itu yang berada di kota Istanbul khususnya, yang tidak memakai topi seperti itu gantung. Sehingga banyak sekali bapak-bapak yang digantung. Digantung, tidak boleh pakai topi begitu, tidak boleh. Pakai peci tidak boleh, harus pakai topi barat-baratan. Nah, ini penyakit. Disinilah yang disebut awal mula sistem westernisasi. Mulailah bahasanya ke barat-baratan. Jadi sistem sekuler dari barat tadi masuk melalui tangan siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh para ulama disebut dengan penjajah Islam. Satu. Dalam bahasa yang lain disebut dengan pengkhianat kepada agama Islam. Siapa dia? Kemal Atatürk. Nanti kita lihat bagaimana meninggalnya, Pak. Sadis atau tak sadis, kita lihat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah tahu siapa Kemal Atatürk? Sudah paham ya? Baik. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh Kemal Atatürk, sistem pendidikan yang tadinya ke-Islam-Islaman dihapus. Dihapus. Dirubahlah oleh Mustafa Kemal Atatürk ke barat-baratan. Ke barat
sistem sekuler diadopsi dari Prancis, Jerman, Inggris untuk dimasukkan ke pemerintahan Kemal Atatürk. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ada tujuannya? Ada. Tujuannya adalah ingin merubah pola pikir masyarakat Turki agar lebih bebas dalam berpikir. Satu. Yang kedua, agar masyarakat Turki ini lupa dengan sistem-sistem keislaman yang dahulu, yang pernah terbangun. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh itu di Turki. Ada guru ngaji, ketahuan nih. Kalau ketahuan guru ngaji, ngajarkan ngaji dan bahasa Arab, guru ngajinya ditangkap, dipenjarakan. Tapi kalau ngajar bahasa Inggris boleh? Boleh. Sehingga kelihatan Pak, perbedaan itu sangat nampak. Sangat kelihatan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah oleh segelintiran orang disebut dengan Kemal Atatürk ini adalah bapak sekulerisme Turki yang berhasil memasukkan sistem kebebasan berpikir dan menjauhkan nilai-nilai agama daripada politik, daripada pemerintahan, daripada kehidupan. Berhasil dia masukkan ke Turki. Disitulah kemudian mereka melihat perkembangan Turki menurut mereka matang dari segi berfikirnya. Singkat cerita Bapak Ibu, disitulah alasan kenapa Mustafa Kemal Atatürk ini dipuji. Sekarang kenapa dibenci? Dibenci kenapa? Karena Kemal Atatürk simbol pertama dalam sejarah kerajaan Islam merubah sistem khalifah yang berhasil, maka simbol Islamophobia yang pada masa itu disebut dengan Mustafa Kemal Atatürk. Lebih tepatnya adalah kenapa orang mulai membenci Kemal Atatürk, orang tak suka dengan Kemal Atatürk. Satu, Kemal Atatürk benci dengan Islam. Tapi kan dia Islam, ya. Oleh sebagian pengamat politik mengatakan masuk Islam dengan sengaja untuk merusak pernah terjadi? Pernah. Di mana? Negara Republik Indonesia. Siapa? Namanya Snokkhorgen. Pernah masuk ke dalam Islam, bersyahadat, menjadi belajar ilmu agama di Mekah, balik ke Indonesia, pergi ke Aceh, porak-porandalah Aceh ketika itu oleh Snokkhorgen. Orang yang memasukkan sistem pendidikan sekuler pertama sekali di Indonesia adalah Snokkhorgen. Kemudian diikuti oleh orang yang kedua namanya Nurkhalis Majid. Pelopor sekuler di dalam sekulerisme dalam agama di negara Republik Indonesia yang bernama Nurkhalis Majid, yang dikenal dengan Cak Nur. Pernah dengar nama Nurkhalis Majid? Kalau belum pernah, tengok di Google, nampak dia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan. Sebenarnya panjang tapi kita langsung simpulkan aja. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalaupun ada orang yang memuji dan mengagumi Kemal Atatürk sebatas pada aspek keberhasilan merubah reformasi. Tapi Bapak Ibu, yang lebih harus kita tekankan adalah kebencian Kemal Atatürk terhadap Islam itu dia tampakkan dengan setampak-tampaknya. Pertama, yang kedua, bekerjasamanya Kemal Atatürk dengan Yahudi untuk menghancurkan Islam dan mengambil tanah Palestina. Pada masa itulah Islam tidak memiliki kekuatan mempertahankan Palestina sampai hari ini. Islam tidak berhasil mempertahankan Palestina. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh mereka dari dulu masa Kemal Atatürk sampai hari ini. Sampai 1911 dijajah oleh Inggris, sampai hari ini Palestina tetap dijajah. Dalam masa penjajahan yang panjang itu pernah terjadi 2 kali seruan jihad, 3 kali sama hari ini, Pak. Jihad untuk melawan Zionis Yahudi, Amerika dan Israel itu. Karena apa? Genosida yang mereka lakukan, dan yang terakhir kebencian mereka terhadap Islam.
Mereka sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita, hei umat muslim yang lemah, kalian sudah lemah. Kami orang kuat, kami punya duit. Sekarang kalian mau apa? Ini perang agama, bukan perang antara saya dengan antara satu negara dengan yang negara lain. Bukan, ini perang agama antara Yahudi dengan Simbolnya siapa? Simbol perperangan itu mereka tunjukkan ketika Kemal Atatürk menjadi pemimpin di Republik Turki. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengagumi Kemal Atatürk. Nah, bagaimana kehidupan akhir hayatnya? Akhir hayat Kemal Atatürk sungguh sangat tersiksa. Berat badan saking kurusnya hanya tulang 48 kg beratnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan 48 kg itu isinya apa? Oleh sebagian riwayat mengatakan tinggal tulang sama sekali tak ada dagingnya, hanya dibalut dengan kulit. Nah, jadi bisa dibayangkan. Sampailah hari ini Bapak Ibu, orang-orang membenci sangat Mustafa Kemal, bahkan bumi pun tak mau menerima. Jadi pertanyaannya apa yang mau kita kagumi? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak salah langkah dalam mengagumi sesuatu. Yang kayak gitu kita kagumi, yang lain tak kita kagumi, yang baik-baik tidak kita kagumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita untuk tetap menjadi muslim yang sejati. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.